Rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Yang akan dibahas adalah penulisan rupiah, pola kalimat, jenis paragraf, teks prosedur, majas metafora, jenis kalimat perintah, kata penghubung, opini dan fakta. Penulisan rupiah. Pertama, tanda titik digunakan untuk memisahkan ribuan atau kelipatannya. Diawali dengan Rp sebagai simbol mata uang Indonesia yang kapital hanya huruf R. Lengung diikuti angka tanpa spasi atau titik. Penulisan desimal ditandai dengan tanda koma, sehingga dibaca Rp7.600. Perhatikan contoh berikut penulisan pada nomor 1 salah karena setelah Rp diikuti titik. Penulisan nomor 2 salah karena setelah per diberi spasi. Penulisan nomor 3 salah karena demisal dipisahkan dengan titik, harusnya dengan koma. Penulisan nomor 4 sudah betul. Pola kalimat. Perhatikan kalimat berikut. Susanti membeli boneka di toko. Susanti sebagai subjek, S. Membeli sebagai predikat, P. Boneka sebagai objek, O. Di toko sebagai keterangan tempat, K. Jadi pola kalimatnya ada pola kalimat, SPOK. Perhatikan contoh lainnya. Ayah bermain gitar di kamar. Ayah subjek, bermain predikat, gitar adalah objek dan di kamar adalah keterangan tempat. Dewi menulis surat di malam hari. Dewi sebagai subjek, menulis sebagai subjek, surat adalah objek dan di malam hari adalah waktu. Galuh menyetir mobil dengan hati-hati. Galuh sebagai subjek, menyetir adalah predikat, mobil adalah objek dan dengan hati-hati adalah keterangan cara. Kinan memasak nasi di dapur dengan sabar saat pagi hari. Kinan adalah subjek memasak, adalah predikat, nasi adalah objek, di dapur adalah keterangan tempat. Dengan sabar adalah keterangan cara dan saat pagi hari adalah keterangan waktu. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif memiliki kalimat utama atau gagasan utama terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induktif memiliki kalimat utama atau gagasan utama terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran, kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif. Masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi. Perangkat digital seperti smartphone, laptop, dan tablet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dampak teknologi ini terasa pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga hiburan. Bahkan, teknologi juga telah mempermudah berbagai pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Kalimat utama atau gagasan utama pada paragraf tersebut adalah masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi. Contoh paragraf induktif. Banyak orang yang menyukai kopi. Kopi memberikan energi dan semangat untuk memulai hari. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara teratur dapat memberikan manfaat kesehatan, seperti mengurangi risiko penyakit jantung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kopi bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan. Kalimat utama atau gagasan utamanya adalah bahwa kopi bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan. Contoh paragraf campuran. Menanam sayuran kini jadi lebih mudah. Salah satunya adalah memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal. Tanam beragam sayuran seperti sawi, tomat, bawang daun, dan seledri. Dengan demikian, menanam sayur tidak hanya dilakukan oleh petani profesional, tapi bisa dilakukan para ibu rumah tangga. Gagasan utamanya adalah menanam sayuran kini jadi lebih mudah, tidak hanya dilakukan oleh petani profesional, tapi bisa dilakukan para ibu rumah tangga. Selanjutnya, kita belajar teka prosedur.
Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu dengan tujuan agar pembaca dapat mengikuti dan berhasil mencapai tujuan tersebut. Contoh teks prosedur dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada bungkus mie instan, cara pakai pasta gigi, atau pada kemasan makanan. Selanjutnya, kita akan belajar majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan analogi atau perumpamaan untuk melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya. Contoh majas metafora. 1. Sudah seminggu ini Budi makan hati akibat kejadian yang menimpanya. Arti, makan hati artinya menderita, sedih, susah hati, atau mendongkol. 2. Meskipun seorang bintang kelas, Dewi tidak pernah sombong dan tidak pernah pelit ilmu kepada kawan-kawan. Arti, bintang kelas artinya siswa yang cerdas, berprestasi, dan aktif di lingkup sekolah. Contoh lain majas metafora dapat kamu lihat pada tabel berikut ini. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan instruksi atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasa, kalimat yang langsung menyampaikan perintah tanpa tambahan seperti tolong atau ayo. Contoh, tutup pintunya. Kalimat perintah ajakan, kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Contoh, ayo kita ke taman. Kalimat perintah larangan, kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, jangan merokok di sini. Kalimat perintah permintaan, kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong bantu aku mengangkat kotak ini. Kalimat perintah izin, kalimat yang meminta izin atau persetujuan untuk melakukan sesuatu. Contoh, boleh aku pinjam buku ini? Kalimat perintah saran, kalimat yang memberikan saran atau nasihat. Contoh, sebaiknya kamu tidur lebih awal. Kalimat perintah sindiran, kalimat yang memberikan perintah dengan nada sindiran atau ejekan. Contoh, wah, pintar sekali kamu. Ya, selesaikan saja pekerjaanmu sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar kata hubung. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Contohnya, namun, akan tetapi, setelah itu, selanjutnya, bahkan, oleh karena itu. Kata hubung namun dan akan tetapi digunakan untuk menghubungkan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Contoh, Tika anak yang lemah, namun dia cerdas. Di sini kita tahu bahwa lemah dan cerdas itu adalah kata yang saling bertentangan. Contoh lain, rumah ini kecil akan tetapi bersih. Kecil dan bersih adalah dua kata yang juga saling bertentangan. Kata hubung selanjutnya dan setelah itu digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Contoh, raja sudah mendengar keluhan rakyat. Selanjutnya, beliau turun dari istana. Kata hubung bahkan digunakan untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Contoh, ibu rela kelaparan, bahkan mengorbankan apapun demi anaknya. Kata hubung akibatnya dan oleh karena itu digunakan untuk menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Contoh, masyarakat membuang sampah sembarangan, akibatnya desa tersebut terendam banjir. Apakah kalian tahu apa itu fakta dan opini? Opini adalah pendapat, sedangkan fakta adalah kenyataan. Contoh opini. 1. Orang kurus biasanya tidak suka dan jarang makan. Padahal belum tentu orang kurus itu jarang makan. Kadang ada orang yang kurus bahkan makan lebih banyak. 2. Masakan ibu adalah yang terenak di dunia. Belum tentu makanan ibu bisa mengalahkan masakan chef terkenal di resto. Dan rasa enak itu relatif,
Mungkin menurutku enak belum tentu menurutmu enak juga. 3. Matematika adalah mata pelajaran yang paling susah dan banyak dibenci oleh siswa di sekolah. Faktanya tidak semua orang benci matematika. Ada juga yang sangat menyukai matematika. Contoh fakta. 1. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. 2. Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. 3. Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Terima kasih anak-anak hebat, semangat belajar.